Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang sewa atau lease, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan seperti pada PSAK 73. Kita mulai dengan kontrak sewa. Jadi kontrak sewa ini adalah perjanjian antara dua pihak, penyewa dan yang menyewakan. Kemudian terdapat hak untuk mengendalikan aset tersebut. Sementara itu aset digunakan dalam waktu tertentu dengan sejumlah imbalan yang disepakati. Para pihak ini, yang pertama kita sebut dengan lessee atau penyewa, dan yang kedua adalah lesser atau pesewa. Nah, biaya yang muncul pada kegiatan sewa, di luar biaya sewanya adalah biaya perawatan, biaya renovasi, serta biaya lain apapun yang terkait dengan sewa. Kita akan melihat PSAK 73 dan kaitannya dengan peraturan tentang sewa ini. Penerapan sewa akan memperhatikan peraturan lain seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tentang pokok-pokok agraria tahun 60, Peraturan Pemerintah Nomor 40 1996 tentang hak guna usaha, dan KUH Perdata. Kita akan lihat jenis dari kontrak sewa. Nah, peraturan ini kita lihat ada pada PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS nomor 16. PSAK ini menggantikan PSAK sebelumnya, yaitu PSAK 30. Nah, PSAK 73 akan mengatur pencatatan dari sisi lessee. Dalam hal ini, terdapat dua jenis sewa, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Pada sewa operasi, sewanya bersifat jangka pendek dan tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Sementara pada sewa pembiayaan, pendanaan jangka panjang, jadi merupakan bentuk dari pendanaan jangka panjang dan dapat menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan. Kita ke sewa operasi. Secara sewa operasi ini ada beberapa hal. Jadi misalnya, jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan, aset bernilai rendah, misalnya dalam IFRS dicontohkan $5.000, atau perjanjian sewa tidak melewati batas materialitas tertentu, dan tidak terdapat opsi beli di akhir masa sewa. Sebagai contoh di sini, sewa laptop 3 bulan, sewa kontainer 4 bulan, dan seterusnya. Biasanya pemeliharaan aset akan dilakukan oleh pihak lessor. Yang kedua adalah sewa pembiayaan. Syarat sewa pembiayaan di sini misalnya adalah pada dasarnya merupakan bentuk dari pendanaan atau financing. Jadi merupakan pinjaman. Terjadi pemindahan manfaat dan risiko kepada penyewa dari pesewa dengan atau tanpa hak opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Spirit PSAK 73 ini pada dasarnya adalah mengarahkan kepada pencatatan sewa pembiayaan sedapat mungkin, sehingga kontrak yang dipersyaratkan akan jadi lebih ketat. Kontrak sewa yang tidak memenuhi syarat sewa operasi akan dicatat sebagai sewa pembiayaan. Disinilah nanti akan muncul aset sewa dan utang sewa. Sebagai contoh, untuk sewa pembiayaan misalnya adalah sewa alat berat 5 tahun atau sewa kantor selama 7 tahun. Kita akan melihat pengaruh sewa ini pada laporan keuangan. Untuk sewa operasi, biaya sewa akan dicatat sebagai biaya operasi langsung di laporan laba rugi. Sementara sewa pembiayaan akan memunculkan aset sewa, kemudian liabilitas sewa di neraca. Aset sewa akan didepresiasi, sementara liabilitas sewa atau utang sewa
akan menimbulkan biaya bunga. Dengan perlakuan yang berbeda ini, maka rasio keuangan akan terpengaruh. Jadi, pertama adalah total asset turnover, EBITDA interest coverage, EBIT interest coverage, dan debt to equity ratio. Jadi, yang terkait dengan penambahan aset dan kemampuan membayar pinjaman. Kita akan menggunakan contoh laporan keuangan. Sebuah kontrak sewa ada beberapa item yang biasanya muncul. Pertama adalah nilai pembayaran atau payment untuk setiap tahunnya. Sementara itu pembayaran bisa awal atau akhir tahun, tetapi dalam contoh ini kita menggunakan di akhir tahun. Durasi sewa, misalnya waktu untuk menyewa, sementara saat awal dan akhir kontrak bisa diketahui, dan tingkat implicit interest rate yang akan digunakan sebagai discount rate. Kita lihat contoh di sini. Kita lihat di sini ada beberapa keterangan. Pertama, kontrak 5 tahun dengan pembayaran di kolom pertama adalah 59 sekian untuk setiap tahunnya, totalnya 296 sekian. Kemudian dengan diskon faktor yang ada, yaitu pada rate 10%, kita lihat, kita temukan present value sekitar 225.000 sekian. Nah, 225.000 ini akan menjadi nilai aset, yaitu aset sewa di neraca, dan nilai liabilitas. Jadi, present value ini akan dijadikan sebagai dasar nilai aset sewa dan nilai utang sewa. Nah, nilai aset akan berkurang karena penyusutan, nilai sewa di utang akan berkurang karena dianggap dibayar. Nah, pembayaran ini akan menyangkut dua hal. Pertama tentang pengurangan pokoknya dan tentang beban bunganya. Jadi kita lihat di sini, total cicilan itu adalah 296 sekian, nilai utang dan sewa aset. Pada sisi liabilitas, awalnya 225.000 sekian, dan akan berkurang setiap tahun karena dicicil. Jadi cicilan tersebut akan kita pecah menjadi pokok dan bunganya. Bunga merupakan arus kas keluar dan menjadi biaya di laporan laba rugi. Pokok merupakan arus kas keluar dan mengurangi jumlah pinjaman utang sewa di neraca. Nah, di akhir tahun kelima nanti, jumlah liabilitas sewa akan menjadi 0. Sementara asetnya akan berkurang terus karena adanya penyusutan. Walaupun demikian, kalau kita lihat dari jumlah arus kasnya secara total adalah sama. Jadi secara total adalah sama, hanya perlakuannya di laporan keuangan akan berbeda tergantung dari jenis sewa yang akan digunakan dalam kontrak. Jadi pilihan metode sewa tidak mengubah total arus kas, tapi menjadikan klasifikasinya menjadi berbeda. Kita lihat sekarang pada sisi neracanya. Jadi pada lesi di sini akan muncul list aset sekali lagi, awalnya 225.000 sekian di awal tahun dan menjadi 0 di akhir tahun kelima. Sementara utang jumlahnya juga sama, 225.000 sekian dan akan menjadi 0 di akhir tahun kelima. Munculnya akan dalam bentuk utang jangka panjang pada awalnya dan secara berkala akan pindah ke utang jangka pendek. Jadi sekali lagi, nilai aset sewa di awal akan sama dengan nilai utang sewa. Nilai aset sewa berkurang karena disusut, nilai utang sewa berkurang karena dicicil.
Dalam laporan laba rugi, kita akan lihat perbedaan perlakuan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Jadi, secara total 296.000 sekian itu adalah biaya cicilan jika dijumlah selama 5 tahun untuk profit and loss di sewa operasi. Sementara pada profit and loss untuk sewa pembiayaan, tadi kita lihat ada biaya depresiasi setiap tahun 225 dibagi 5 dan biaya bunga. Kalau kita jumlah biaya operasi yang muncul di sewa operasi, yaitu sewa operasi 296 akan sama dengan operating expense dari depresiasi dan interest expense pada sewa pembiayaan. Demikian perbandingan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.